Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bosku? Dari Sabang sampai Merauke, semoga dalam keadaan happy dan sehat selalu. Dan akhirnya saya harus, sesuai dengan kondisi saya masih belum fit bosku. Namun saya harus memberikan kabar gembira bahwa para pencinta motor balap MotoGP di tahun 2022 di bulan Maret, di mana harga tiketnya sudah rilis. Ada 13 grandstand atau tribun penonton untuk event MotoGP tahun 2022, di mana kelas termahal dengan tarif 15 juta yaitu Premier Class yang berada di atas pedok untuk Deluxe Class dengan harga 10 juta untuk 3 hari menontonnya, ini paketan. Sedangkan untuk paketan standar dengan harga 1,7 juta saja, untuk premium dengan harga termahal 2,3 juta dan yang low 805.000 rupiah. Sedangkan para bosku juga bisa menonton untuk beberapa hari atau mungkin mau nonton satu hari saja bisa mengambil paket ini. Ada yang termurah bosku dengan harga 115.000 saja pada hari Jumat ya. Silahkan saja bosku untuk memanfaatkan beberapa paket untuk tiketing MotoGP yang dimulai hari Jumat, terus hari Sabtu dan Minggu yang tepat dilaksanakan pada tanggal 18 sampai tanggal 20 Maret tahun 2022. Selanjutnya saya akan memberitahukan kepada bosku di mana titik grandstand yang berada di area tikungan ke-6 menuju tikungan ke-7 di sebelah kanannya. Di sini grandstand akan ditempatkan di sebelah kanan area Innerland Service Road yang ada 3 jenis grandstand bosku sampai dengan dekat tikungan ke-9. Untuk bagian area bukit di tikungan ke-9, 10 dan 11 atau kita sebut sebagai Bukit 360, nantinya memang dalam progres pembangunan. Semoga saja di bulan Maret sudah bisa kita melihat tampak aslinya ya. Kalau tidak bisa jadi ya mungkin tahun depan lagi bosku bisa kita menikmati bagaimana rupa dan bentuk daripada grandstand atau tribun yang dengan konsep restoran yang berada di Bukit 360. Sedangkan untuk grandstand di area tikungan ke-10 di sini tidak ada ditempatkan bosku, nanti akan ditempatkan berada persis di tikungan ke-12 di sebelah kanannya. Nanti saya akan tunjukkan segala sesuatu untuk melancarkan event MotoGP perdana yang kita damba-dambakan dari beberapa tahun silam bosku ya, dari tahun 1997 lalu ya. Sejak lama sekali kita menunggu ada event kelas internasional yaitu MotoGP, di mana kita hanya bisa menonton di televisi, dan akhirnya Indonesia dapat kesempatan untuk mencicipi ya bagaimana keseruan gelaran motor balap kelas dunia akan berpacu kencang di lintasan sirkuit Mandalika dengan panjang lintasan 4,31 km dengan 17 tikungan. Segala aspek terus dipersiapkan, di mana nanti lantai dasar untuk penempatan grandstand dengan sistem portable terus akan dikerjakan pembetonannya, sehingga nanti jalur-jalur para penonton menuju grandstand akan lebih nyaman, tidak akan lagi ada becek-becek ya. Dan tepat sekali kita sudah melewati tikungan ke-12 yang berbelok ke arah kiri, di mana sebelah kiri area Innerland Service Road yang berada di area zona tengah akan ditempatkan untuk grandstand yang harganya cukup murah bosku, karena memang kondisinya di sini memang tidak terlalu baik untuk kita menonton menurut saya ya. Kalau mau melihat atraksi para pembalap saling salib, silahkan para bosku nonton di bagian tikungan ke-13 terus tikungan kedua ya, untuk harga yang cukup murah tapi akan menyajikan sport entertainment yang sangat luar biasa. Selain itu juga para bosku bisa mengambil alternatif kedua di sini di bagian Outerland Service Road yang nanti akan ditempatkan sepanjang tikungan ke-14 menuju tikungan ke-15, lalu nanti akan disekat menuju tikungan ke-16 dan dekat dengan tikungan ke-17 juga bosku. Di situ juga sangat menarik untuk kita melihat bagaimana atraksi para pembalap menyalip di tikungan ke-16 ya. Cukup membuat kita deg-degan ya. Saya memberikan rekomendasi ini bosku karena saya sudah mencoba semua grandstand ketika acara WSBK kemarin. Karena saya diberikan kesempatan untuk meliput ajang balap
motor dunia ya, kelas USBK, sehingga saya dapat mengakses semua tribun ya, baik untuk tribun kelas VVIP sampai dengan kelas yang low ya. Jadi saya mengetahui di mana posisi tempat menonton yang sangat menarik. Ini menurut kacamata saya ya bosku ya, namun begitu banyak juga orang yang mengatakan memang paling cocok untuk menonton aksi balapan yang paling dekat dengan para pembalap, yaitu berada di tikungan kedua dan ke-1 ya. Jadi di situ sangat menarik sekali. Sedangkan nanti ada alternatif juga di tikungan ke-13 di sebelah kanan area Innerland Service Road, bahkan di area Outerland Service Road dari tikungan ke-14 menuju tikungan ke-15 bosku ya. Jadi sebenarnya di trek lurus ini tidak terlalu nyaman menurut saya untuk menonton. Walaupun harganya cukup mahal, hanya saja bisa melihat bagaimana rupanya para pembalap yang berada di area trek lurus dekat dengan tiang lampu start. Kalau ditanya di mana posisi terbaik menurut saya, ya berada di posisi tikungan kedua, karena di situ ada tikungan S ya, dari tikungan kedua, ketiga dan keempat. Jadi di situ kita bisa melihat bagaimana rupanya aksi para rider saling salib di tikungan pendek. Di situ sangat menarik sekali bosku. Bahkan saya kalau disuruh pilih di mana posisinya paling VVIP di bagian atas pedok di sini, saya lebih memilih di tikungan kedua kalau mau melihat atraksi para pembalap. Hanya saja untuk VVIP memang kenyamanannya luar biasa di sini ya. Jadi ada SPG, tempat duduk yang baik ya, sesuai dengan harganya bosku ya. Makanan terus minuman disajikan selama 3 hari ya. Untuk para sultan bisa mengambil posisi di sini. Tapi kalau para penggemar motor balap, saya anjurkan di tikungan kedua dan tikungan ke-16. Itu sangat menarik sekali bosku ya. Bahkan di tikungan ke-13 juga cukup sangat menarik juga. Di situ juga ada beberapa atraksi yang luar biasa. Ya, kalau mau mengambil kelas premium atau kelas deluxe class, terus kelas VVIP yang berada di pedok ya silahkan saja. Tapi kalau para penggemar MotoGP mau melihat para pembalap bagaimana atraksinya, ya saya rekomendasikan yang pertama di tikungan kedua, terus tikungan ke-14, 15 sampai ke-16 dan 13 di bagian Innerland Service Road-nya ya. Segala aspek sudah mulai dibenah di sini. Untuk bagian dasar beton, untuk nanti di sini persis adalah deluxe class dengan harga 10 juta, 3 hari menonton bosku, yang akan ditempatkan di posisi yang kita berada di area yang sudah dilakukan pembetonan. Semoga saja 2 bulan ke depan bisa selesai untuk pengerjaan pembetonan dasar dan melakukan pengoneksian bagian badan jalan sehingga nanti para penonton nyaman menuju area grandstand. Sampai sekarang juga banyak yang ya mengatakan grandstandnya kayak panggung hiburan, panggung dangdutan. Ya terserah saja bosku ya. Tapi memang pihak pengembang menawarkan konsep seperti ini karena sesuai dengan dasar pembangunan sirkuit Mandalika. Itu akan terbangun untuk semua fasilitasnya 10 tahun ke depan, perlahan tapi pasti. Mungkin saja para netizen ya tentunya mereka juga sangat cinta dan tidak sabar supaya sirkuit Mandalika ini bisa bersaing masalah fasilitasnya dengan sirkuit lainnya yang berada di luar negeri. Namun kita menyadari bahwa bangsa kita juga dalam tahap recovery untuk ekonomi ya bosku ya. Jadi perlu kita bersabar karena memang prosesnya harus step by step ya. Tidak bisa bim salabim abrak kedabrak langsung megah ya. Segala sesuatu itu butuh proses. Segala sesuatu itu butuh usaha. Dan saya hargai pihak pengembang, bahkan untuk pemerintah pusat yang terus menyupport pembangunan sirkuit Mandalika ini, walaupun begitu banyak juga yang merasa ini lelet, lambat dan sebagainya, tapi saya lebih mengedepankan bagaimana usaha pemerintah untuk membangun sebuah sirkuit bertaraf internasional dan akan indah pada waktunya. Saya titik beratkan di sini bagaimana kecintaan kita terhadap negeri ini untuk mengawas terus bagaimana pembangunan nasional. Saya Edi Sendoro pamit undur diri. Bilahil sabil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.